Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik Kamal Budiman dari TT4501 dengan NIM 11012134007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar SKO, di mana perancangan jaringan STO to STO. Di mana di sini saya STO Telkom Tanah Kusir ke STO Telkom Sarwa. Oke, pertama serat optik. Serat optik atau fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat kecil dan sangat halus. Biasanya serat optik ini bersumber cahayanya biasanya menggunakan laser atau LED. Dan diameter dari serat optik ini kurang lebih sekitar 120 mikrometer. Nah, di kanan ini adalah lapisan fiber optik, di mana terdiri dari core atau inti, cladding, coating, streng, member, dan outer jacket. Nah, terdapat dua mode pada fiber optik. Yang pertama single mode dan yang kedua multi mode. Nah, ciri-cirinya apa nih? Single mode ini memiliki diameter sekitar 9 mikrometer. Setelah itu dia memiliki dispersi yang sedikit, biasanya digunakan dalam transmisi jarak jauh, menyebar dalam satu mode atau jalur. Sedangkan pada multimode, memiliki diameter sekitar 50 hingga 100 mikrometer. Setelah itu dia juga memiliki dispersi cahaya yang lebih tinggi dibandingkan single mode, inti yang lebih besar, di mana hal ini memungkinkan cahaya untuk menyebar dalam beberapa mode atau jalur sekaligus. Biasanya digunakan untuk jarak pendek atau area terbatas. Selanjutnya adalah line coding. Line coding terdiri dari dua, ada return to zero atau RZ dan non return to zero atau NRZ. Untuk yang RZ dulu, return to zero itu 50% unipolar. Sinyal kembali ke nilai 0 setiap siklus clock, bahkan jika tidak ada sinyal data yang dikirim, efisiensi spektral yang lebih baik, risiko yang lebih tinggi terkait dengan proses recovery clock. Selanjutnya adalah NRZ atau non return to zero, yaitu 100% unipolar. Sinyal tidak kembali ke nilai 0 saat tidak ada sinyal yang dikirim, nilai sinyal tetap konstan selama periode waktu tertentu, dan rentan terhadap masalah sinkronisasi dan memiliki efisiensi spektral yang lebih rendah. Oke, ini map plotnya. Oke, kita langsung ke Google Earth. Nah, di Google Earth di sini kita dari STO Tanah Kusir, di mana tiang 1 sampai dengan tiang 3 itu adalah tiang 7 meter atau tiang pada umumnya. Selanjutnya di tiang 4 saya menggunakan tiang tarik atau tembereng. Di mana tiang tarik atau tembereng ini berguna untuk meminimalisir terjadinya bending pada saat terjadinya lekukan. Biasanya digunakan tiang ini untuk belokan yang tajam. Oke, selanjutnya di tiang 5 sampai tiang 51 itu menggunakan tiang 7 meter atau tiang pada umumnya. Selanjutnya di tiang 52 dan 53 saya menggunakan tiang 9 meter. Kenapa saya menggunakan tiang 9 meter di sini? Tiang 52 dan tiang 53 karena tiang 52 dan 53 ini adalah si tiangnya menyeberang jalan, di mana saat melakukan penyeberangan jalan, di mana jalan ini adalah jalan utama atau akses utama yang sering dilalui oleh truk-truk besar bahkan uh, atau kendaraan-kendaraan besar lainnya. Selanjutnya di tiang 54 sampai di tiang 70, di sini itu saya masih menggunakan tiang 7 meter juga. Selanjutnya di tiang 7172 saya menggunakan tiang 9 meter. Seperti yang tadi saya bilang, tiang 9 meter di sini karena dia menyeberang jalan dan ini adalah akses utama jalan yang biasa dilalui bis bahkan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Selanjutnya di tiang 73 sampai di tiang 79, tiang 80 itu menggunakan tiang 7 meter, di mana selanjutnya di tiang 81 ini menggunakan tiang tarik atau tembereng. Karena seperti yang tadi saya bilang, dia merupakan lekukan. Nah, selanjutnya di tiang 82 sampai tiang 83 juga menggunakan tiang 7 meter. Di tiang 94 menggunakan tiang tarik atau tembereng karena lakukan untuk mengurangi bending. Selanjutnya di tiang 105 juga menggunakan tiang tarik. Di tiang 129 dan tiang 130 juga menggunakan tiang 9 meter karena ini akses utama juga yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Selanjutnya tiang 9 meter berada di tiang 158 dan 199. Ini juga akses utama yang sering dilalui oleh mobil-mobil besar. Selanjutnya sampai di tiang 197 ada tiang tarik lagi atau tiang tembereng.
sampai di 205 juga ada tiang tarik dan atau tiang tembereng, dan sampai di STO Sarua. Oke, ini untuk mapping dari jalur STO to STO-nya. Kita kembali ke PPT. Oke. Selanjutnya untuk perhitungan redaman. Nah, untuk ini perhitungan spare cable and slack dan slack, di mana spare cable rumusnya adalah jarak antar STO ditambah jarak antar STO dikali 6% ditambah jarak ditambah panjang slack splicing. Nah, spare cable, kenapa 12.000 meter? 12.000 meter itu jarak antar STO, di mana STO Tanah Kusir ke STO Sarua itu jaraknya 12.000 meter atau 12 kilo. Nah, untuk jarak antar STO dikali 6%, ini kenapa 6%? Karena biasanya digunakan rentang 5-10%, tapi jika menggunakan 5 itu terlalu minimum, dan yang biasa digunakan di lapangan adalah 6%. Jadi 12.000 dikali 6% ditambah 60 meter untuk panjang slack splicing. Jadi totalin semua 12.000 tambah 720 meter ditambah 60 meter adalah 12.780 meter atau 12,78 kilo. Selanjutnya redaman total, redaman kabel optik sama dengan konstanta redaman dikali panjang kabel, di mana 0,25 dB per kilometer dikali 12,78. Yang diperoleh hasilnya adalah 3,19 dB. Redaman splicing, untuk rumusnya adalah jumlah splicing dikali redaman splicing, di mana redaman splicing ini sama dengan 6 dikali 0,2 dB dan diperoleh 1,2 dB. Kenapa 6? Karena kita di sini jaraknya 12.000 meter. Berarti dibutuhkan 6 sambungan. Selanjutnya adalah redaman konektor, jumlah konektor dikali redaman konektor. Jadi hasilnya redaman konektornya adalah 1 dB, 2 dikali 0,5. 2 itu adalah jumlah konektornya, di mana jumlah konektornya berada di STO1 dan STO2, di mana STO1 adalah STO Tanah Kusir dan STO2 adalah STO Sarua. Untuk total redaman sistem, redaman kabel ditambah redaman splicing ditambah redaman konektor, di mana total redaman sistem adalah 3,19 ditambah 1,2 ditambah 1, diperoleh hasil 5,39 dB. Selanjutnya adalah link budget anggaran daya. Daya terima sama dengan daya awal dikurang total redaman, di mana daya terimanya untuk daya awal 5 mW dan dikurang 5,39 dB, di mana 5 mW diubah menjadi dBm diperoleh 6,987, di mana di sini saya melakukan pembulatan menjadi 6,99 dikurang 5,39, jadi diperoleh daya terima 1,6 dBm. Untuk penghitungan link budget, daya terima dikurang sensitivitas detektor, di mana daya terima tadi diperoleh 1,6 dikurang minus 40 dBm, maka diperoleh 1,6 karena minus ketemu minus menjadi tambah. Selanjutnya adalah dispersi total. Untuk dispersi total, rumusnya pelebaran pulsa dikali panjang kabel, di mana 2 PS per kilometer dikali 12,78 kilo, diperoleh hasil 25,56 pikosecond dan dibulatkan menjadi 26 pikosecond. Untuk tabel parameter dan spesifikasi, di sini dapat dilihat untuk bitrate 60 megabit per second, untuk jaraknya atau lengthnya 12,78 kilo, untuk output powernya 5 mW atau setara dengan 6,99 dBm, untuk rest time-nya 26 pikosecond, dispersionnya 2 PS per nanometer per kilometer, spectral width-nya 3 nanometer, loss connector-nya 0,5 dB, loss join-nya 0,2 dB, loss fiber 0,2 dB per kilometer, untuk MS-nya margin system 6 dB, receiver sensitivity minus 40 dBm, rest time 26 pikosecond, dan fiber length per drumnya itu 2 km. Fiber length per drum itu bisa dibilang 2 km per haspel. Jadi satu haspelnya 2 km. Nah, selanjutnya untuk perhitungan LPB link power budget. Oke, yang pertama itu haspel per drum. Haspel atau drum itu rumusnya L per fiber length per drum, atau panjang lintasannya dibagi fiber length per drum, di mana 2 km per haspel berarti 12.712,78 kilo per 2. Diperoleh hasil 6,39, maka dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya adalah NSP splicing, berarti jadi untuk menentukannya adalah panjang lintasan atau length dibagi fiber length per gram.
dikurang 1, di mana 12,78 kilo per 2 dikurang 1 sama dengan 6,39 dikurang 1 sama dengan 5,39. Dilakukan pembulatan menjadi 6. Selanjutnya dari redaman total atau AT. Di mana AT ini rumusnya adalah N dikali AC ditambah NSP dikali ASP ditambah L dikali AF ditambah margin system MS. Untuk AT ini NAC N dikali AC adalah 2 kali 0,5 karena diketahui bahwa konektornya ada 2 dengan redaman 0,5 dB per satu konektor, berarti 2 dikali 0,5 dB ditambah NSP dikali ASP, di mana di sini untuk splicingnya dilakukan 6 splicing dikali 0,2, di mana 0,2 dB ini adalah redaman splicingnya, ditambah L dikali AF, di mana 12,78 kilo dikali 0,25 untuk redamannya, ditambah MS-nya margin sistemnya 6. Maka diperoleh hasil 1 dB ditambah 1,2 dB ditambah 3,19 dB ditambah 6 dB dan AT sama dengan 11,39 dB. Selanjutnya adalah PR. PR sama dengan PS dikurang AT, diperoleh AT tadi di atas 11,39, maka 6,99 dBm dikurang 11,39 dBm. Maka diperoleh hasil minus 4,4 dBm. Sesuai dengan syarat LPB, Lift Power Budget, maka PRX harus lebih besar sama dengan minus 40 dBm. PRX di atas diperoleh minus 4,4 dBm, di mana minus 4,4 ini lebih besar daripada minus 40 dBm. Maka dari data itu kita bisa mengetahui bahwa Lift Power Budget sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah Rise Time Budget, di mana Rise Time sebesar 5 nanosecond. Untuk menghitung Rise Time material, kita menggunakan rumus Tmat sama dengan D dikali LA lambda, di mana 2 pikosecond per nanometer dikali 12,78 kilo dikali 3 diperoleh hasil 76,68 dan dibulatkan menjadi 77 pikosecond. Selanjutnya adalah tesis, di mana akar Tmat kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah TTX kuadrat. Untuk tematnya diperoleh di atas 77 di kuadrat. Tesisnya jadi diperoleh akar 77 dikuadratkan ditambah TRX kuadrat itu 26 kuadrat ditambah lagi TTX kuadrat 26 kuadrat, dapat dilihat dari tabel di atas tadi sebelumnya, di mana diperoleh tesisnya adalah akar 7281. Maka hasilnya ada 85,328775 pikosecond dan diubah menjadi nanosecond 0,085328775. Selanjutnya adalah perhitungan line coding. Ada NRZ dan RZ. Di mana untuk NRZ sendiri adalah syaratnya T sistem tadi dikurang dari TB dikali 70%, di mana diperoleh tadi 0,0853287775 nanosecond harus kurang dari 5 nanosecond dikali 70%, di mana 70% dari 5 nanosecond adalah 3,5. Maka dapat dilihat 0,0853287775 kurang dari 3,5 nanosecond. Maka dapat kita sebutkan bahwa pada RZ ini sudah terpenuhi. Dan pada RZ, T-System harus kurang dari TB dikali 35%, di mana 5 dikali 35% sama dengan 1,75. Dan diperoleh hasil 0,0853287775 NS kurang dari 1,75 NS. Dan dapat disimpulkan juga bahwa RZ juga sudah terpenuhi. Jadi setelah kita melihat dari kedua hasil tersebut, kita dapat menggunakan teknik RZ maupun NRZ dalam jaringan kita. Namun teknik RZ itu menjadi pilihan lebih cocok terkait dengan penyebaran pulsa yang lebih tinggi akibat faktor jarak kabel dan variabel lainnya. Dalam hal ini kita juga dapat lihat bahwa di STO Sarua ke Tanah Kusir itu jaraknya 12 kilo, di mana untuk mendapatkan sinyal yang lebih spesifik dengan jarak yang lebih jauh, lebih dari 10 kilo, maka RZ lebih baik. Karena untuk NRZ sendiri itu disarankan untuk jarak-jarak yang dekat, kurang dari 10 kilo. Berikut adalah desain transport opti sistemnya, dapat dilihat di sini. Nah, berikut ini adalah hasil Baer Analyzer dan Optical Power Meter. Untuk hasil Baer-nya dapat dilihat, ini adalah 0 dan SNR-nya adalah 7,23. Nah, untuk hasil Optical Power Meter adalah 1,864 min3 watt dan minus 2,704 dBm. Untuk link budget RZ dan NRZ terpenuhi,
yaitu berada di nilai 0,085328775. Dan link power budget terpenuhi karena PRX lebih besar dari minus 40 dBm, di mana tadi sudah saya sebutkan juga dengan nilai PRX-nya adalah 4,4 dBm. Minus 4,4 dBm, di mana minus 4,4 dBm itu lebih besar daripada minus 40 dBm. Berikutnya adalah BOQ atau Bill of Quantity-nya, di mana di awal dapat dilihat penyambungan fiber CAP 96 core dengan metode splicing. Itu karena ada 6 splicing tadi dengan jasa 4.800.000, maka dengan totalnya 28.800.000. Selanjutnya adalah pengadaan dan pemasangan kabel udara dengan total jumlahnya 333 juta. Selanjutnya adalah patch cord 2 meter, SC2LC dengan SC-UPC itu dapat dilihat dengan di nomor 3 itu 869.920, di nomor 4 itu 4.015.200, yaitu di nomor 5 itu ada optical termination box dengan kapasitas 96 core, di mana di sini ada sedikit kesalahan tapi di laporannya itu sudah diperbaikin. Dapat dilihat di OTB sini, optical termination box itu harusnya 2, yang berada di STO Trakusir dan STO Sarua. Nah, untuk selanjutnya ada pengadaan dan pemasangan tembereng sokong 7 meter. Itu dengan total 2.220.000, dan selanjutnya ada pengadaan dan pemasangan tiang beton 9 meter. Seharusnya tiang 9 meter tiang beton. Harusnya tiang besi. Selanjutnya ada pengadaan dan pemasangan tiang besi 7 meter dengan total jumlah 217.800.000. Ada pengadaan pulse light source TXRX 900.000. Pengadaan pemasangan riser pipe untuk pelindung kabel sebesar 2.600.000. Tempat selek kabel dengan rasio 70x70 di total 768.000. Fiber joint closure dengan kapasitas maksimumnya 96 core itu di 3.900.000. Selanjutnya ada stopping buckle untuk pengencangan kabel itu Rp133.900. Selanjutnya ada pita stainless steel dengan panjang 1 meter itu ada 206 piece dengan total 7.416.000. Selanjutnya ada klem tiang itu di 4.185.000, dan penghubung kabel berukuran 50 mm dan 70 mm itu ada total juga di 186, di mana untuk kabel berukuran 50, penghubung kabel berukuran 50 mm itu ada 166, dan penghubung kabel berukuran 70 mm itu ada di 20. Jadi total 166 tambah 20 adalah 186. Selanjutnya ada klem buaya sebagai titik naik atau turun. Ini untuk belokan kabel ada 186, jadi totalnya 2.697.000. Selanjutnya ada tali sabuk plastik di 3.294.000, dan pengadaan dan pemasangan tembereng tarik itu di 3.570.000. Dengan total estimasi biaya dapat diperoleh Rp645.599.400. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang saya jelaskan tadi adalah dari rangkaian data dan informasi yang disajikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem transmisi data yang diobservasi menunjukkan kualitas yang sangat baik secara keseluruhan. Absennya kesalahan dalam transmisi data BER sama dengan 0 menjadi indikasi utama kehandalan sistem ini. Selain itu, nilai sinyal noise to noise ratio atau SNR yang mencapai 7,23 dB menegaskan bahwa hubungan antara sinyal dan noise berada pada tingkat yang memadai, di mana pengukuran daya menggunakan optical power meter menunjukkan daya terima yang cukup kuat dengan nilai minus 2,704 dBm atau 1,864 E-3W. Sementara, pemenuhan nilai-nilai link budget, link power budget, dan panjang kabel yang sesuai dengan kebutuhan adalah 12.780 meter atau 12,78 kilo mengokohkan performa sistem. Bahkan perincian biaya dalam bill of quantity sekitar Rp645.599.400 memberikan pandangan lengkap terkait estimasi anggaran proyek ini. Dari keseluruhan informasi ini menegaskan bahwa sistem transmisi ini tidak hanya memenuhi standar kualitas yang diharapkan, tetapi juga memperlihatkan keandalan serta ketepatan dalam perencanaan teknis dan keuangan yang menjadi landasan yang kokoh bagi proyek ini. Berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan.
Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.